Ini loh friends, kreasi terbaru bolu cornetto mini. Hanya dengan satu telur bisa membuat bolu yang unik dan cantik ini. Apalagi hasilnya empuk, lembut, dan tidak seret. Pastinya ini cocok banget ya dijadikan ide jualan yang kekinian. Sekarang mari lihat bolunya lebih dekat. Bentuk bolunya ini mirip banget ya dengan es krim cornetto yang dijual di luaran sana. Tapi ini versi bolu, dan untuk tekstur terlihat banget bolunya benar-benar empuk. Selamat mencoba ya. Hai friends, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini saya akan membuat bolu cornetto mini. Tapi sebelumnya bantu saya subscribe ya friends. Nyalakan tombol loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih. Yuk kita masak. Bahan-bahan untuk membuat bolu cornetto mini. Pertama-tama saya akan membuat contong yang berbentuk kerucut seperti ini. Lalu saya menyiapkan kertas yang biasa digunakan untuk membungkus nasi. Kertasnya ini saya lipat menjadi dua bagian. Setelah dilipat, saya akan potong kertasnya menggunakan pisau. Saya akan lipat lagi kertasnya menjadi dua bagian. Potong kembali kertas menggunakan pisau. Jadi sekarang kertasnya ada 4 lembar ya, dan ini akan saya lipat kembali. Setelah dilipat, saya akan potong kembali kertas menggunakan pisau. Jadi, setiap satu lembar kertas nasi dipotong menjadi 8 bagian ya. Dan total kertas yang saya potong sebanyak 3 lembar. Sekarang, saya ambil satu lembar kertas yang mengkilap, akan saya tempatkan di dalam, dan saya akan membuat contong seperti tampak pada video. Sebelum disolasi, pastikan bagian bawahnya tidak bolong, dan karena ini masih bolong, saya akan rekatkan kembali pada bagian ujungnya agar saat adonan dituang nanti tidak bocor. Saya akan rekatkan kertas nasi menggunakan solatip. Sebaiknya solatipnya dipotong agak panjang ya. Nah, hasilnya seperti ini, tidak ada lubang sama sekali. Langkah berikutnya, saya menyiapkan mangkuk dan ayakan. Kemudian, saya akan ayak tepung terigu protein sedang sebanyak 150 gram. Saya akan tambahkan baking powder double acting sebanyak 1/4 sendok teh. Jika menggunakan baking powder yang biasa, gunakan setengah sendok teh ya. Ayak kedua bahan ini hingga semuanya selesai. Selanjutnya, saya menyiapkan mangkuk bersih. Kemudian, saya akan pecahkan satu telur berukuran besar. Tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram. Tambahkan juga vanili sebanyak setengah sendok teh. Dan yang terakhir, tambahkan 1 sendok teh SP. Saya akan mixer semua bahan ini dengan kecepatan bertahap, dimulai dari kecepatan rendah, sedang, hingga kecepatan tinggi, sampai adonannya putih, kental, dan berjejak. Untuk lamanya pengocokan, kurang lebih selama 8 menit, atau sesuai dengan kecepatan mixer masing-masing.
Ini adonannya sudah putih, kental dan berjejak. Saya akan matikan dulu mixernya. Lalu saya akan tambahkan 150 ml santan. Untuk santan, saya menggunakan 65 ml santan instan yang ditambah dengan air hingga volumenya mencapai 150 ml. Aduk-aduk dulu adonan sebelum mixer dinyalakan, agar saat mixer nyala nanti adonan tidak berhamburan. Nyalakan mixer kembali dengan kecepatan sedang. Ini akan saya mixer selama 1 menit. Setelah dikocok kembali selama 1 menit, matikan mixer. Masukkan seluruh tepung terigu yang tadi sudah diayak. Saya akan aduk-aduk kembali adonannya sebelum mixer dinyalakan. Saya akan nyalakan kembali mixernya selama 30 detik, asal tercampur rata saja, dan saya akan gunakan kecepatan paling rendah. Setelah adonan tercampur rata, matikan mixernya. Bantu aduk adonan menggunakan spatula untuk memastikan seluruh adonan tercampur dengan rata. Ini adonan bolunya sudah benar-benar rata ya, ditandai saat adonan diangkat seperti ini tidak mudah terputus. Sekarang saya bagi adonannya menjadi 3 bagian sama banyak. Di mangkuk pertama saya akan tambahkan dengan pewarna makanan merah. Ini saya rasa warnanya sudah cukup. Di mangkuk yang kedua saya akan tambahkan dengan pewarna makanan ungu. Agar warna ungunya cantik, saya akan mix dengan pewarna makanan pink. Aduk-aduk adonan hingga rata dan mendapatkan warna yang diinginkan. Dan pada mangkuk yang ketiga, saya akan tambahkan dengan pewarna makanan biru. Setelah semua adonan selesai diwarnai, masukkan ke dalam plastik segitiga. Langkah berikutnya, saya ambil sarangan klakat. Bagi yang belum tahu klakat, gambarnya sudah saya sertakan di video. Letakkan contong pada sarangan dengan posisi berdiri sambil agak ditekan ya, agar tidak mudah roboh. Tuangkan adonan berwarna ungu pada dasar adonan. Untuk adonan, ini saya tuang sepertiga bagian dari cetakan. Setelah adonan ungu dituang, saya akan lanjutkan dengan adonan yang berwarna pink. Saat menuang adonan pink, lakukan dengan cara memutar seperti ini agar layer tiap warna yang dihasilkan bisa rapi. Selanjutnya, saya akan tuang adonan yang berwarna biru. Lakukan hal yang sama hingga adonan habis, dan satu resep ini menghasilkan 28 piece bolu cornetto mini. Saya akan kukus bolunya selama 15 menit dan saya akan gunakan api besar ya, karena saya ingin bagian atas bolunya jadi mekar. Setelah dikukus selama 15 menit, ini bolunya sudah matang dan bagian atasnya juga merekah. Angkat bolunya dari kukusan dan biarkan hingga bolunya dingin. Setelah bolu dingin, saya menyiapkan plastik, lalu bagian perekatnya ini akan saya potong. Untuk plastik, saya gunakan ukuran 12 x 12 cm dan pada bagian kanannya juga akan saya belah. Belah plastik OPP menggunakan pisau. Ingat ya, yang dibelah hanya bagian kanan, tidak perlu sampai ke bagian atas. Setelah plastik dibelah, hasilnya seperti ini. Berikutnya, ini bolunya sudah benar-benar dingin ya, hasilnya cantik. Sekarang, saya akan lepaskan bolu dari kertas nasi. Pastikan saat kertas dilepas, kondisi bolu sudah benar-benar dingin agar bolu tidak gampang patah. Lalu, saya siapkan kuas yang sudah diolesi margarin tipis-tipis
tap-tap bagian atas bolu agar margarin bisa menempel. Langkah berikutnya, saya menyiapkan sprinkle trimit seperti ini. Lalu, ambil sedikit sprinkle, kemudian taburkan pada bagian atas bolu yang terkena margarin. Untuk penambahan sprinkle, ini opsional ya. Berikutnya, saya akan kemas bolunya ke dalam plastik. Siapkan plastik yang sudah dibelah tadi. Masukkan bolu cornetto seperti tampak pada video. Lipat bagian kanan dan kiri plastik sampai benar-benar press pada bolu. Setelah benar-benar dirasa press, rekatkan plastik menggunakan selotip. Saya juga akan lipat bagian kanan plastik hingga benar-benar press pada bolu. Lalu rekatkan plastik menggunakan selotip. Untuk plastik bagian kanan, saya akan rekatkan dengan 2 selotip, bagian bawah dan pada bagian atas. Saya akan lipit bagian atas plastik agar tampilannya rapi. Ikat bagian atas plastik menggunakan kawat warna-warni. Nah, bolu mini cornetto selesai dikemas dan siap untuk dijual. Saatnya untuk icip-icip. Saya akan coba bolu mini cornettonya. Bolu yang satu ini bentuk dan warnanya benar-benar unik dan menarik, dan saat dipotong terasa banget tekstur bolunya benar-benar empuk. Bismillah. Bolunya ini enak ya friends. Teksturnya itu benar-benar empuk dan tidak seret. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum.